Dari kawasan 17 Agustus Kota Manado, inilah Radio Suara Sehat 95,3 FM. Ya, di hari Kamis, lembaran yang kelima bulan September 2024, kembali kita bersua untuk program Talk Show Kesehatan yang seperti biasa akan menghadirkan informasi-informasi kesehatan bersama narasumber yang berkompeten. Nah, bersama saya Ferdinand di edisi hari ini, kita akan membahas tentang satu topik. Ini sebenarnya merupakan topik yang sudah sangat umum dan ini terjadi secara rutin ya setiap tahunnya, yaitu tentang demam berdarah. Barangkali kalau masyarakat keluarga sehat tahu bahwa kita sementara mengalami sekarang perubahan-perubahan cuaca yang salah satunya akan berdampak pada timbulnya beberapa jenis penyakit yang sifatnya sirkuler atau datang setiap tahun. Salah satunya adalah demam berdarah. Dan untuk topik yang dibahas pada pagi hari ini adalah tentang pencegahan demam berdarah, di mana kami sudah menghadirkan di studio untuk narasumber adalah Bapak Desmond Katiandago, SST MKes EPID ya. Dan sebelum kita sapa untuk narasumber kita, untuk Pak Desmond sendiri dalam keseharian bertugas sebagai Ketua Program Studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan, Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado, dan tentu saja dalam keseharian juga sebagai dosen Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Manado. Nah, langsung kita sapa ini. Selamat pagi Pak Desmond. Iya, selamat pagi. Oke, apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik. Iya, sehat. saya ingat ketemu sudah cukup lama ya. Tidak segemuk ini ya Pak Desmond ya. Ini menandakan kemakmuran ya. Luar biasa. Bukan Ya. kemakmuran, kesalahan makan. Oh, kesalahan makan. Biasanya orang kesehatan justru kasih sugesti ke orang untuk jaga pola makan ya, tapi kita sendiri melakukan. Oke. Tapi masih dalam kategori sehat. Ya, Pak Desmond, pagi hari ini atau siang hari ini kita kan bicara tentang demam berdarah ya. Iya, betul. Tapi dalam konteks perspektif pencegahannya. Nah, kalau secara seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Pak Desmond sendiri membenarkan ya bahwa penyakit demam berdarah ini datangnya itu hampir setiap tahun itu pasti akan ada. Iya, bagaimana? Pasti ada. Berdasarkan perubahan musim, ketika musim penghujan berarti itu untuk orang kesehatan, khususnya kesehatan masyarakat itu sudah was-was. Pada beberapa siklus itu pasti akan muncul yang namanya penyakit demam berdarah. Ya, jadi betul tadi. Nah, kalau misalnya demam berdarah itu kebanyakan beberapa orang melihatnya sebagai momok ya, karena tidak bisa disangkal ada juga yang sampai berujung kepada kematian. Jadi memang tidak bisa dianggap sepele ya. Nah, kalau Pak Desmond sendiri sebagai seorang praktisi, walaupun dalam keseharian juga sebagai tingkatan manajemen, tapi sebagai seorang praktisi dan sebagai dosen, melihat kira-kira sebenarnya apa yang menjadi faktor resiko sehingga bisa muncul penyakit demam berdarah ini? Oke, terima kasih Ferdinand. Ini Ferdinand ini tapi senior. Di keperawatan kita di APK dulu. Jadi berapa puluh tahun lalu ya kita tidak bersua. Betul sekali. Tapi saya masih ingat. Iya, kita juga ingat. Jadi Bapak Ibu pendengar, untuk yang menjadi dasar di mana ini penyakit demam berdarah ini adanya faktor risiko. Nah, faktor risiko penularan yaitu pertama kita sebagai manusia, kemudian faktor lingkungan, faktor agent, dan faktor vektor itu sendiri. Untuk faktor manusia itu yang pertama itu faktor perilaku. Perilaku apa di sini yang berisiko? Yaitu kebiasaan orang-orang Manado ya, yaitu menyimpan air atau mengumpul air. Karena biasanya kalau sudah musim kemarau, ada beberapa daerah yang akses air bersihnya kurang, jadi mereka itu mengumpul atau menampung air bersih. Nah, yang dimana yang berisiko menampung atau kebiasaan perilaku mengumpul atau menampung air itu yaitu tempat penampungan air yang tidak memiliki penutup. Ya, kemudian seperti bak mandi, ember-ember dan lain sebagainya. Kemudian selain perilaku dan budaya menampung atau menyimpan air, yaitu faktor kepadatan penduduk. Faktor kepadatan penduduk di sini merupakan faktor risiko di mana berisiko terhadap jarak terbang nyamuk itu sendiri. Jadi karena semakin padat lingkungan atau suatu penduduk, maka risikonya terhadap perkembangbiakan nyamuk itu semakin tinggi. Kemudian selain kepadatan penduduk juga mobilitas, yaitu perpindahan.
akses masyarakat itu sendiri. Berisikonya di mana? Yaitu ketika mobilitas orang Manado yang ketika terdapat kasus demam berdarah, dia mau pindah ke misalnya ke Tomohon atau ke daerah-daerah yang tidak terdapat atau jarang terdapat kasus, itu namanya adalah kasus kiriman. Oleh sebab itu ini faktor manusia merupakan salah satu faktor risiko terhadap penyebaran penyakit demam berdarah. Kemudian lingkungan, faktor lingkungan, yaitu ini kita Sulawesi Utara, Kota Manado, yaitu daerah tropis, yaitu curah hujan sangat tinggi. Nah, Pak Ferdinand, kalau kita panggil Pak, rasa kira ini kan? Ferdinand jadi, saja. Ferdinand ya, pakai Kak juga boleh ya, boleh. Jadi musim hujan tinggi merupakan faktor risiko di mana tempat penampungan air, yaitu apakah dia tempat penampungan air yang tidak digunakan, seperti ban bekas, kaleng-kaleng bekas, minuman air mineral dan lain sebagainya, itu akan menjadi tempat perindukan nyamuk. Dengan curah hujan tinggi, maka terciptalah tempat perindukan nyamuk untuk nyamuk berkembang biak. Kemudian kebersihan lingkungan itu sendiri. Nah, antara faktor lingkungan dan faktor manusia itu saling berkorelasi, berhubungan. Di mana semakin padat penduduk, maka kualitas lingkungan akan semakin menurun, terciptanya tempat-tempat penampungan sampah yang di sekitar rumah, dan itu menjadi tempat perindukan nyamuk yang tadi, yang barang-barang bekas dan lain sebagainya. Kemudian adanya agent di sini adalah virus. Kalau kita tahu untuk demam berdarah itu ada 4 serotype, itu Dengue 1 sampai dengan Dengue 4, itu ya. Kemudian vektor itu sendiri, vektor itu nyamuk. Jadi untuk penyebab demam berdarah ini adalah nyamuk, ada 2 jenis nyamuk, Anopheles dan Aedes aegypti. Untuk nyamuk Aedes aegypti itu sendiri, yaitu berada di sekitar kita, lingkungan di kompleks perumahan di sekitar kita. Tapi kalau misalnya Aedes albopictus itu di daerah perkebunan. Iya. Jadi nyamuk juga ada kelompok komunitasnya ya, beda-beda ya. Betul sekali. Jadi betul Kak. Kalau itu saya jelaskan tadi, ya saya informasikan di mana kalau Aedes aegypti dengan albopictus ini ada dua vektor penyebab demam berdarah. Dengan ciri khas yaitu kalau Aedes aegypti itu agak kecil. Kalau yang dengan pokoknya di sekitar rumah ada pohon pisang dan sebagainya, ada semak-semak yang agak besar, nah itu tuh albopictus. Dua-dua adalah vektor demam berdarah. Yang paling banyak kita tanggulangi yaitu di sekitar rumah. Yang dominannya lah nyamuk Aedes aegypti yang banyak orang kenal. Tapi kalau misalnya orang kesehatan lingkungan itu pasti mengenal dua ini. Dua-dua semua berisiko terhadap penyebaran penyakit demam berdarah. Jadi ada lagi ya orang tua bilang cuma nyamuk kecil kuat dek apa itu. Tapi sama dua-dua ya. Jangan pandang enteng, kecil itu yang bikin mati. Iya, betul. Oke. Ya. Oke, baik Pak Desmond. Ini tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas ya bahwa ternyata ada banyak faktor yang melibatkan di sini, manusianya, lingkungannya, agennya, vektornya. Nah, kalau misalnya seperti ini, kita kan kenal demam berdarah ini tidak sepanjang tahun yang munculnya, tapi pada beberapa periode. Ya. Nah, ada yang bertanya begini, selama periode dia tidak muncul banyaknya kasus ini nyamuk-nyamuk apa yang terjadi sebenarnya? Oh iya, jadi sebenarnya ini definisi dulu ya. Jadi apa itu yang demam berdarah? Demam berdarah penyakit infeksi virus akut yang disebabkan oleh virus dengue yang ditandai dengan demam 2-7 hari. Itu biasa. Jadi orang awam juga sudah mengenal, masyarakat umum juga mengenal dengan definisi ini. Nah, pada periode mana itu nyamuk itu beraktivitas dan periode apa dan mana nyamuk tidak beraktivitas? Artinya gini, ketika sekarang musim penghujan, ya, kalau pada musim penghujan, kita sebagai tenaga kesehatan khususnya yang public health itu sudah mewanti-wanti. Pada siklus 1 sampai dengan 7 hari misalnya dia selama 1 minggu, dia hujan secara terus-menerus, itu harus was-was. Ya. Dalam arti ketika tidak hujan, itu tidak ada nyamuk, tetap ada nyamuk. Tetapi yang pada musim penghujan ini harus diwanti-wanti karena disitulah nyamuk berkembang biak. Ya. Yang dimana contoh kasus saya ini
pernah demam berdarah, pernah. Sekarang sehat. Ketika musim penghujan, ya, di dalam tubuh saya ini ada virus denggi tidak akan pernah hilang. Iya. Jadi saya ini carrier demam berdarah. Iya. Walaupun saya ini beraktivitas. Tapi ketika musim penghujan, nyamuk berkembang biak dan nyamuk itu menggigit saya, maka otomatis di dalam tubuh nyamuk itu akan terinfeksi virus denggi yang dari saya, karena virus denggi tidak akan hilang dari diri saya. 2014 saya Dia sudah sembuh ya? Iya, karena bersifat carrier. Jadi 2014 saya menderita demam berdarah dan saya hati-hati. Makanya kita kalau misalnya sudah ini, jadi kita mesti terhindar dari yang namanya nyamuk. Makanya kita bersihkan sekitar lingkungan perumahan kita, Bapak Ibu pendengar, supaya kita tidak terhindar dari gigitan nyamuk itu sendiri. Jadi bukan dalam arti pada waktu musim kemarau tidak ada nyamuk, tetap ada. Tetapi yang lebih resikonya itu ketika musim penghujan, karena ini nyamuk demam berdarah ini adalah nyamuk bersih, Aedes aegypti. Karena dia bertelur, berkembang biak itu pada air yang tidak kontak dengan tanah. Iya. Jadi makanya tadi kan tempat penampungan air, kemudian pada kaleng-kaleng bekas, ban bekas itu semua tempat perindukan yang tidak kontak dengan tanah, itulah tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Loh, Pak, sekarang Aedes albopictus itu kan di kebun. Iya, berkembang biak di mana? Itu di pelepah pisang. Di atas saluran air yang di atas rumah dan seterusnya. Yang pasti setiap breeding place yang tidak kontak atau tempat perindukan nyamuk tidak kontak dengan tanah, itulah tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti dan albopictus. Luar biasa ini pencerahan ya. Jadi kita banyak diberikan pengetahuan juga bahwa air yang jangan cuma lihat nyenak di bawah-bawah kok ini aman. Justru itu yang jadi tempat perkembangbiakannya. Semakin banyak itu yang kalau kami mahasiswa untuk praktikum mahasiswa itu kami tidak hanya melihat pada pot-pot bunga, tapi yang di tempat-tempat terselubung seperti apa, Bapak Ibu pendengar, yaitu di belakang kulkas itu kan ada buangan buangan kulkas. Hati-hati di situ juga. Jadi di buangan kulkas yang di belakang kulkas itu ada tempat penampungan untuk buangan air kulkas, itu menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Kemudian di tempat penampungan dispenser ya, iya betul. Itu di sekitar kita. Kemudian talang-talang air yang tersumbat, nah hati-hati di situ. Iya, luar biasa sekali ya. Nah, Pak Desmond tadi dijelaskan tentang faktor resiko. Nah, sekarang kalau misalnya kita kan sekarang sudah masuk musim penghujan ya, karena sudah ber-ber. Ini musimnya Mariah Carey sudah menyanyi-nyanyi. Ini jadi satu warning buat kita. Apa yang harus kita lakukan supaya bisa mencegah ya, supaya pencegahannya. Oke, terima kasih Kak. Untuk pencegahan Bapak Ibu pemirsa yang ada di rumah, untuk mencegah, ini kan memang sekarang ber-ber ini Mariah Carey dengan hujan. Hujan ya. Ini sudah mendung juga di luar, kayaknya mau hujan ini. Mendung itu tandanya kelabu. Yaitu yang pertama kita itu kan perilaku manusia tadi, perilaku masyarakat itu sendiri itu yaitu penampung air. Jadi setiap tempat penampungan air untuk air bersih yaitu wajib dibersihkan setiap minggu 1 kali. Alasannya kenapa? Karena nyamuk itu bertelur kurang lebih 1 sampai dengan 4 hari. Jadi setiap minggu itu sekali harus dibersihkan. Walaupun masih kelihatan jernih ya? Iya, wajib. Untuk agar nyamuk tidak berkembang biak di situ. Kemudian memberikan penutup tempat penampungan. Jadi kalau kita memiliki bak mandi, setiap minggu itu wajib dikuras, wajib. Kemudian tempat-tempat seperti ember, tempayan itu harus diberi penutup. Kemudian kebiasaan. Pada waktu kami melakukan survei di satu lokasi di Kota Manado juga, mahasiswa praktikum, di situ di reservoir penampungan air. Nah, itu memang sangat luar biasa di Tujantik. Yang di tong yang di atas. Iya, di tong di atas perumahan, biasanya di atas rumah kita ya, tong itu banyak sekali. Nah, apa yang ditutup ya itu? Semestinya ditutup. Itu kan terbuka. Jadi dari sumur langsung dimasukkan di tong, kemudian itu tongnya terbuka. Semestinya ditutup supaya tidak menjadi tempat itu bahaya sekali itu. Jadi satu lokasi itu yang kami melakukan survei itu memang
Memang di situ banyak sekali. Sampai kami melakukan komunikasi dengan tuan rumah, kalau boleh ini dikuras dulu, baru dibersihkan, kemudian diisi dengan air baru, kemudian diberikan penutup. Nah, kemudian jadi kan memberikan penutup, kemudian menguras, ya, menguras tempat penampungan air itu setiap minggu 1 kali membersihkan. Kemudian jika terdapat tempat pendudukan nyamuk yang ada di sekitar rumah, di luar rumah ini, yang tadi kan dalam rumah, yang di luar rumah seperti ya adanya kaleng-kaleng bekas, apa semua itu dikubur. Kalau mau bakar kan sekarang nggak bisa, nggak boleh. Jadi ada aturannya untuk membakar sampah juga. Jadi kaleng-kaleng bekas, kemudian atau dibuatkan kaleng jadi tempat pot bunga. Nah, itu kan tidak menampung air, karena dia diberikan tanah ya. Iya. Kemudian seperti bekas minuman air mineral, gelas-gelas air mineral itu sendiri itu dikubur. Jadi itu yang paling gampang dilakukan oleh masyarakat, yaitu menutup, menguras dan mengubur. Itu yang paling gampang, tidak ada biaya malah keluar itu. Iya. Yang kelihatannya sehari-hari kita abaikan ya. Iya, betul. Apakah termasuk ini Pak Desmond batok-batok kelapa? Betul sekali. Jadi batok-batok kelapa yang tidak digunakan itu tempurung-tempurung kelapa itu ya. Jadi kan tidak setiap hari orang bakar-bakar ikan ke tukang. Jadi itu juga harus kalaupun itu masih bisa digunakan itu dibalik, jadi supaya tidak menampung air. Supaya tidak tertampung air ya. Iya. Apalagi kalau hujan ya pasti akan jadi tampungan. Baik, Pak Desmond, nanti di menit ke-30 kita akan membuka line interaktif bersama dengan pendengar setia Keluarga Sehat. Tapi sekali lagi di line telepon, maaf, di menit ke-30 ya, untuk Anda yang mau berinteraksi langsung dengan narasumber bisa bergabung di 0851 8668 9530. Nah, kita menanti ke menit ke-30, tapi saya masih penasaran ini, ingin bertanya, kalau begitu apa yang menjadi faktor risiko penularan dari demam berdarah sendiri? Oh iya, yang menjadi faktor risiko penularan itu yang tadi saya sudah beberapa kali jelaskan, yaitu adanya nyamuk itu sendiri. Ketika kalau tidak ada nyamuk ya pasti tidak akan ada yang namanya penyakit demam berdarah. Jadi faktor nyamuk itu yang menjadi faktor utama penularan. Jadi nyamuk menggigit orang sakit, ya, di dalam tubuh nyamuk itu sudah terinfeksi yang namanya virus dengue. Kemudian ketika dia menggigit orang sehat, maka orang sehat itu akan terinfeksi. Dan itu siklus akan berputar terus. Itu ya. Jadi lingkungan bersih, masyarakat mempunyai perilaku yang bersih, kemudian menampung air yang tadi ya, menutup, menguras, dan mengubur. Kemudian walaupun dia adanya nyamuk, ketika semua terlaksana dengan baik, penata laksanaan faktor lingkungan dengan baik, maka kita dapat memutuskan rantai penularan penyakit. Tetapi jika faktor lingkungan, faktor perilaku manusia itu sendiri yang menunjang untuk nyamuk berkembang biak, maka penularan penyakit demam berdarah lewat nyamuk itu sendiri akan semakin besar, dan itu tanda was untuk kita. Iya. Iya. Oke, Pak Desmond, ini ada satu pertanyaan ya, yang kebetulan tadi ditanyakan waktu sebelum kita interaktif. Ini keluarga sudah bersih, mungkin orang tuanya juga selalu memperhatikan barang-barang di luar, tapi anaknya tiba-tiba demam berdarah. Nah, menurut Pak Desmond, seorang praktisi, sebagai seorang dosen juga, sebagai kaprodi, melihatnya kira-kira dari mana bisa nih anak ini bisa ketular? Oke. Jadi Bapak Ibu pendengar yang ada di rumah, ini suatu pengetahuan yang akan saya berbagi. Ketika di rumah itu semua sudah terlaksana dengan bagus, faktor lingkungan, kemudian tidak ada tempat penampungan air dan sebagainya, maka kok tapi anak kena demam berdarah. Kita cross check di sekolah. Sekolah ya? Iya, sekolah. Karena dari pagi sampai dengan sore itu anak kita itu di sekolah, aktivitasnya sekolah. Jadi lingkungan sekolah itu juga berpotensi untuk menjadi tempat penularan penyakit demam berdarah itu sendiri. Itu Kak. Ya, jadi otomatis ini di warning juga ya, bahwa pihak sekolah kalau mendengar informasi seperti ini harus proaktif juga ya. Iya, betul sekali. Jangan sampai di rumah bersih-bersih, ternyata di sekolah itu banyak sisa-sisa barang-barang bekas. Oke. Baik, untuk Anda semuanya sekali lagi di menit ke-30 bisa berinteraksi bersama kami dan juga narasumber. Untuk line teleponnya bisa Anda save di 0851 8668 9530. Anda bisa pakai telepon biasa atau juga dengan WA call ya. Nah, ini Pak Desmond, kalau begitu apa kegiatan yang dilakukan untuk menurunkan kasus TBD? Oke.
pemerintah melalui Puskesmas sekarang membentuk tim yang namanya tim Jumantik, Juru Pemantau Jentik. Dan ini sudah dilakukan di Kota Manado, sudah dilakukan. Ini pada tahun kemarin pada waktu Hari Pengendalian Nyamuk HPN melalui Dirjen P2PL ya, melaksanakan kegiatan dan dipusatkan di Kota Manado pada bulan Agustus tahun kemarin, tahun 2023, dan menjadi lokus yaitu Kecamatan Paldua. Nah, itu dibentuk setiap kelurahan, yaitu dibentuklah yang namanya Jumantik, Juru Pemantau Jentik ya. Apakah di lingkungan, di kelurahan, di sekolah. Oleh sebab itu, untuk menanggulangi supaya tidak terjadi penurunan kasus, maka ini Jumantik ini harus bekerja secara proaktif, Juru Pemantau Jentik. Itu ya. Itu sudah dibentuk untuk yang tahun kemarin dari Dirjen P2PL itu dipusatkan di Perkamil. Ya, kegiatan ini dilakukan secara nasional. Jadi mendatangkan dari Dirjen P2PL, kegiatan dipusatkan di seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Paldua, melakukan survei jentik, kemudian PSN, penyuluhan, dan sampai identifikasi jentik. Itu identifikasi dilakukan di lab jurusan kesehatan lingkungan. Identifikasi, kemudian pengambilan sampel-sampel jentik di seluruh wilayah Kecamatan Paldua, yaitu di daerah Kelurahan Ranomut, Perkamil, Malendeng, ya. Itu menjadi lokus untuk pengendalian dalam rangka Hari Pengendalian Nyamuk secara nasional. Jadi Kota Manado jadi tuan rumah tahun kemarin. Nah, ini Jumantik ini Kak sangat bermanfaat ya, karena mereka mempunyai kegiatan atau peran daripada Jumantik itu sendiri itu membantu petugas kesehatan yang di Puskesmas. Jadi setiap kelurahan yang ada di lokasi kita masing-masing itu dibentuk yang namanya Juru Pemantau Jentik. Jadi mereka memantau jentik di lingkungan mereka masing-masing. Ketika ada jentik yang ada di tempat perindukan misalnya, ya, yang tadi beberapa di Kaleng Bekas, di berapa semua, mereka itu catat, laporkan ke pihak Puskesmas. Pihak Puskesmas melakukan penyelidikan epidemiologi untuk pemantauan jentik secara berkala. Itu. Jadi peran, jadi kalau misalnya hanya mengharapkan petugas kesehatan di Puskesmas itu sangat terbatas. Makanya pemerintah itu membentuk yang namanya pemantau jentik, Jumantik ini di setiap kelurahan. Itu perpanjangan tangan dari pihak Puskesmas. Jadi mereka itu petugas Puskesmas yang diutus ke rumah-rumah begitu? Oh tidak, itu melatih masyarakat umum, masyarakat awam. Iya. Jadi membentuk Jumantik ini untuk dilatih oleh pihak Puskesmas sebagai perpanjangan tangan di kelurahan. Ketika ada yang namanya faktor risiko kita itu adanya breeding place positif jentik, mereka laporkan ke Puskesmas. Puskesmas yang petugas turun untuk melakukan PE untuk pemantauan jentik secara berkala. Gitu. Mungkin bisa digambarkan sedikit Pak Desmond, apa yang mereka lakukan ya untuk kore-kore ini barang bekas, apa sebenarnya? Yaitu mereka memantau ya, namanya pemantauan. Jadi misalnya dalam satu kelurahan dan satu lingkungan perumahan, misalnya di perumahan itu ada kaleng, kemudian ada ketika kita lewat, ini kebiasaan kita, misalnya saya sendiri itu sebagai orang kesehatan lingkungan ya, ketika aduh napas ada jentik di ember, saya langsung berinisiatif untuk membalikkan. Jadi mengeringkan kemudian dibalik ditutup begitu. Jadi itu perilaku atau salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Juru Pemantau Jentik itu sendiri, dan mereka mencatat ternyata di lingkungan A ini ada beberapa breeding place atau itu tempat pendidikan nyamuk yang positif. Mereka punya kontak dengan pihak Puskesmas. Ses atau Brur, ini ada jentik di sini. Kalau boleh, mereka turun. Sebagai laporan pertama sebelum terjadi kasus. Jadi kayak melaporkan ya. Iya, betul. Mereka laporkan ini di rumah banyak jentik. Bahaya berarti ya. Iya, oke. Ya. Jadi kalau boleh dikata kesimpulan awalnya bahwa pemerintah tidak tinggal diam ya. Ada program-program yang lakukan, tapi tetap berupa inisiatif masyarakat juga ya, untuk apalagi sudah banyak pengetahuan seperti ini, bolehlah untuk mulai melihat di sekitar-sekitar ya. Iya. Oke. Program pemerintah Kota Manado, lebih luas lagi Provinsi Sulawesi Utara. Karena Kota Manado menjadi tujuan wisata utama di Sulawesi Utara, yang notabene-nya
Begitu banyak turis-turis dari mancanegara yang datang ke sini. Oleh sebab itu, ketika kota kita bersih, lingkungan rumah kita bersih, maka menjadi suatu tujuan yang baik untuk menjadi kunjungan. Ya, modal utama untuk kita menunjang devisa, penarikan untuk tambah-tambah di pemasukan untuk Provinsi Utara, lebih khusus Kota Manado. Oleh sebab itu, sebagai masyarakat Kota Manado, mari kita bergandengan tangan dalam hal penanggulangan penyakit demam berdarah, karena itu sangat berbahaya. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang kita hadapi melalui 3M+, khususnya demam berdarah ya. Jadi 3M+ itu menutup, menguras, menimbun. Plusnya yaitu tidak menggantung pakaian di bekas di kamar, tempat tidur, kemudian menggunakan kelambu, dan pada kolam-kolam yang tidak ada ikan harus diisi ikan agar kolam tersebut tidak menjadi tempat berkembang nyamuk dengan pembersihan sarang nyamuk. Terima kasih. Demikian Kak Ferdinand. Oke, baik. Luar biasa pagi hari ini kita cerah ya, karena memang narasumber kita ini memang informatif ya. Oke, baik. Karena terbatas waktu, jadi kita akan segera. Saya sebenarnya di akhir ini mau nanya tentang ini ya, closing statement. Iya. Tapi sudah dijawab langsung oleh Pak Desmond tadi. Ya, terima kasih banyak Pak Desmond Katiandago sudah hadir di studio kami, sudah berbagi banyak informasi, di mana pada hari ini kita bicara tentang pencegahan demam berdarah. Ternyata kalau saya ambil kesimpulan secara umum, yang disampaikan tadi itu yang bisa kita lakukan sehari-hari ya. Iya. Yang sederhana-sederhana, kelihatannya sepele, tapi justru itu akan berkontribusi banyak untuk mempengaruhi derajat kesehatan kita. Ya, baik. betul sekali. Terima kasih banyak Pak Desmond dalam keseharian sebagai Ketua Kaprodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan jurusan Kesling Poltekkes Kemenkes Manado, merupakan juga dosen jurusan Kesling Poltekkes Manado dan praktisi ya, saya boleh katakan demikian karena terjun lapangan juga dengan penelitian-penelitian yang terkait. Oke. Sukses untuk tugas pekerjaan dan kehidupan bersama keluarga. Nanti kita ketemu lagi di edisi-edisi berikutnya. Iya. Untuk topik. Terima kasih Kak Ferdinand. Baik. Semoga sehat. Demikian untuk talk show kesehatan kita edisi hari ini di hari Kamis, lembaran yang kelima bulan September 2024. Akhirnya dari kawasan 17 Agustus, saya Ferdinand mengucapkan terima kasih untuk atensi Anda. Kita berjumpa di episode berikutnya dengan topik-topik yang lainnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda.